warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati tim penilai UPIN PPG Batch 2 PAI tahun 2025. Perkenalkan, nama saya ABD Wahidin SPDI sebagai pengajar guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Kelapa Tunggal Kabupaten Bogor. Pada kesempatan pagi hari ini kami adalah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta akan menyampaikan video pembelajaran UKIN ujian kinerja PPG Batch 2 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 25 40 4111 829. Ya, insya Allah kami akan menyampaikan pembelajaran berkenaan tentang elemen fikih, yaitu tentang ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah di kelas 11. Untuk itu, selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Oke, baik. Hari ini kita awali kembali kegiatan belajar kita. Pada kesempatan pagi hari ini kita awali dengan pembacaan basmalah. Bismillah. Baik, hari ini Bapak absen dulu terlebih dahulu ya. Sebagaimana nanti namanya yang dipanggil, boleh kamu sampaikan daripada kesiapan kamu pada kesempatan pagi hari ini ya, dengan kalimat motivasi ataupun boleh dengan harapan. Oke, baik Bapak absen. Yang pertama Abdul Rashid. Alhamdulillah. Al-Fajri, Zaid, Jihana. Oke, baik Nak. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Minggu lalu kita sudah membahas berkenaan tentang Quran surat Ali Imran dan surat An-Nahl ayat 125, yaitu berkenaan tentang perintah untuk berdakwah. Oke, baik. Untuk hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita, yaitu berkenaan tentang elemen fikih ya, berkenaan tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Yang nanti Bapak akan bagi kepada 4 kelompok, yang masing-masing kelompok nanti akan Bapak berikan substansi materi yang nanti akan disampaikan di depan dan dipresentasikan. Bisa dipahami? Oke, untuk itu silakan dipersiapkan untuk duduk per kelompoknya masing-masing. Ya, bisa? Oke, silakan. Oke, baik. Sudah semuanya ya, duduk berkelompok masing-masing ya. Oke, baik. Selanjutnya Bapak akan bagikan LKPD dan materi masing-masing kelompok. Nah, ini silakan kelompok 1 nanti dituangkan submaterinya. Kemudian kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Bisa dipahami? Oke, baik. Bapak kasih waktu 20 menit dari sekarang. Oke, untuk itu kepada kelompok persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi saat ini kami akan menyampaikan terkait definisi dari khutbah, kemudian dakwah dan yang sebagainya. Kita akan menjelaskan tentang definisinya dan tidak berangkat ke mana. Oke, yang pertama ada khutbah yang dibacakan oleh. Oke, pertama khutbah ialah ucapan atau disampaikan secara formal, biasanya dalam bentuk 2 bagian yang disampaikan pada waktu tertentu seperti pada. Oke, yang kedua adalah definisinya, yaitu dakwah bermaksud menyeru atau mengajak orang lain ke arah kebaikan, khususnya untuk memahami. Oke, silakan kepada kelompok 2 untuk memberikan umpan baliknya. Nama saya Imam Satgas dari kelompok 2. Izin bertanya, bagaimana peran media sosial dalam mendukung kegiatan dakwah? Oke, juga. Ya, untuk tadi kan tentang media sosial ya. Itu sekarang itu kan memang perkembangan teknologi sudah sangat besar, jadinya dakwah itu bisa dilakukan secara di media sosial seperti live
ataupun apa yang berkaitan tentang media sosial. Jadi itu sebenarnya banyak juga yang sudah melakukan khutbah, tabligh dan dakwah yang sudah menyebar di media sosial. Tapi ya emang boleh karena dia itu tetap aja kayak offline tapi bedanya ini online. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tepuk salut untuk kelompok 1. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan duduk kembali ke tempat duduknya. Oke, baik, terima kasih kepada kelompok 1, kelompok 2 yang tadi sudah memberikan umpan baliknya. Mohon izin sedikit Bapak berikan penguatan kembali. Tadi apa yang disampaikan oleh kelompok 1 dari berbagai referensinya betul ya, bahwasanya antara khutbah, tabligh dan dakwah itu mempunyai makna atau. Oke, kelompok 2 dipersilakan. Untuk kelompok 3 silakan untuk diperhatikan, dan kelompok 4 dan 1 pun silakan dan boleh nanti memberikan umpan baliknya. Oke, kepada kelompok 2 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berdirinya kami di sini, kami akan menjelaskan tentang ketentuan dakwah, khutbah dan tabligh. Syarat dakwah yang pertama, dai harus beriman, berilmu dan berakhlak mulia. Yang kedua, disampaikan dengan hikmah, nasihat yang baik dan santun. Yang ketiga, tujuannya mengajak ke jalan Allah bukan kepentingan pribadi. Oke, rukun dakwah, dai orang yang berdakwah. Ketentuan tabligh yang akan diberikan oleh Syekh. Ini adalah rukun tabligh, yaitu yang pertama tujuan. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada kekurangan mohon ditambahkan, kalau ada perbedaan boleh disampaikan. Oke, terima kasih. Kelompok 2. Kelompok 2 sudah menyampaikan presentasinya berkenaan tentang ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Untuk itu selanjutnya silakan kepada kelompok 3 untuk menyampaikan umpan baliknya terkait apa yang tadi disampaikan oleh kelompok 2. Untuk itu kepada kelompok 3 dipersilakan untuk memberikan umpan baliknya. Silakan. Salam dulu, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa kita itu harus terima kasih. Biasanya. Baik, masih ada kelompok 3 yang mau menyampaikan, silakan. Kelompok 3 masih ada yang mau sampaikan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari kelompok 3, makanya biasanya kan khotib itu megang nomad ya? Ya. Itu akan dan maksudnya. Oh, oke. Saya akan langsung aja menjawab pertanyaan dari itu. Oke, kalau tentang keempat itu tuh sebenarnya sunnah, tapi kalau ditanya, oke, sekian dari kelompok 2, kita dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 2 yang tadi sudah menyampaikan daripada presentasinya berkenaan tentang ketentuan, syarat dan rukun dari khutbah, tabligh dan dakwah. Baik, Bapak izin menambahkan atau memberikan umpan balik kembali terkait apa yang sudah ditanyakan oleh Alif dan oleh Hugo. Bisa dipahami? Coba satu orang ada yang bisa mengulangi rukun daripada khutbah? Oke, silakan berdiri. Bayu, rukun khutbah ada berapa? Ada nambah. Satu. Dari membaca alhamdulillah. Yang kedua? Membaca sholawat. Syahadat. Yang ketiga? Membaca sholawat. Yang keempat? Membaca wasiat. Wasiat apa? Wasiat apa? Yang kelima? Membaca Al-Quran. Yang keenam? Yang keenam itu membaca doa. Oke, baik. Tepuk keren buat Bayu. Tepuk keren. Keren.
Oke, baik. Terima kasih kelompok 2 yang tadi sudah menyampaikan daripada materinya. Selanjutnya yaitu kepada kelompok 3, dipersilakan untuk menyampaikan materinya terkait tentang metode dalam berkhutbah, tablik, dan dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khutbah yang disampaikan dengan penuh irama, suara pelan dan bermaksud. Cara seperti ini meluluhkan hati para pendengar serta memberikan kenyamanan kepada hati. Yang kedua, ada metode mayoritas ulama Mesir dan ulama Syam. Metode ini mengombinasikan antara nafam atau dari ulama dan tahqiq, suara jelas tanpa irama. Sekali tahqiq satu berkaitan dengan. Baik, terima kasih kelompok 3. Silakan kelompok 4 untuk memberikan umpan baliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dari kelompok 4. Saya ingin beri umpan balik jadi saya kalau pilih kalau dakwah pilih lisan itu kan secara lisan jadi dilakukan secara menggunakan lisan atau suara. Kalau misalnya pilih cikapan itu atau ya kitabah itu melalui buku. Nah, sekarang kan ada dakwah itu bisa dari media sosial ya. Nah, jadi itu tuh dakwah yang dari seperti itu. Saya mau menjawab pertanyaan dari Alfat. Tadi pertanyaannya, dakwah lewat media sosial masuk ke dalam apa? Pertama, media sosial kan banyak, bisa lewat Google atau bisa lewat Instagram. Kalau misalnya kita lewat Google itu kan pasti tulisan bentuknya, artikel. Oke, kelompok 3, kelompok 4 masih ada umpan baliknya yang mau disampaikan terkait apa yang disampaikan oleh kelompok 3? Cukup? Cukup. Baik, terima kasih kelompok 4 yang sudah memberikan umpan baliknya. Oke, silakan kelompok 3 untuk bisa meng-closing. Ya, jika tidak ada lagi yang disampaikan, maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk mantap untuk kelompok 3. Tepuk mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Oke, baik, terima kasih kelompok 3 yang sudah menyampaikan presentasinya berkaitan tentang metode dalam berkhutbah, tablik, dan dakwah. Oke, untuk selanjutnya Bapak ingin memberikan umpan balik kembali terkait apa yang tadi disampaikan oleh kelompok 3 berkaitan tentang metode. Oke, coba sekiranya ada nggak yang bisa mencontohkan ke Bapak sistematika berpidato secara singkat dengan sistematika yang ada? Singkat. Ada? Oke, siapa namanya? Alfat, ya, silakan. Contoh, dicontohkan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah yang telah memberi kita apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Alfat. Tepuk hebat buat Alfat. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke, baik. Terima kasih Alfat. Itulah sistematika sedikit yang dicontohkan oleh Alfat, ya, yaitu berkenaan tentang salam pembuka, kemudian pembukaan, isi ilustrasi, kemudian penutup dan salam penutup. Oke, baik. Kepada kelompok 4 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari bagiannya ini kita semua masih diberi masih diberi daya untuk bisa berkumpul dan saling belajar lah ya di pertemuan kali ini. Nah,
Jadi berdirinya kami berdua di sini ya, saya Muhammad Al-Fatah Nasrullah. Saya Devi Larasati. Mewakili kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang perbedaan dan manfaat khutbah, tabligh, dan dakwah. Nah, mungkin untuk perbedaan dan manfaat khutbahnya bisa disampaikan dulu oleh Devi Larasati. Oke, yang pertama itu ada perbedaan khutbah. Perbedaan khutbah itu resmi dan terikat aturan. Baiklah teman-teman, itulah tadi lah yang materi-materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Mungkin jika ada kesalahan informasi atau ada kekurangan dalam penyampaiannya, kami benar-benar mohon maaf. Ya, kira-kira sekian aja lah ya, sebelum kita semua bisa saling belajar, sama-sama belajar hal baru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 4 yang sudah menyampaikan daripada materinya. Mohon izin Bapak menambahkan tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok 4 terkait perbedaan antara khutbah, tabligh dan dakwah serta manfaat dan hikmahnya. Bapak menanggapi pertanyaan yang tadi disampaikan oleh kelompok 2 yaitu Bayu terkait tentang khutbah itu apakah wajib? Oke, baik. Baik, itulah yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Sebelum kita tutup, ada yang bisa memberikan refleksi dari awal hingga akhir tadi pembelajaran kita? Ada yang bisa memberikan gambaran dari awal hingga akhir tadi kita membahas? Ada yang bisa menjabarkan secara singkat? Silakan, ada? Silakan berdiri. Nah, salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, refleksi ya. Pertama, itu dilakukan pada waktu tertentu aja. Itu ada orang-orang pilihan yang dapat melakukan kegiatan itu atau khutbah. Dakwah itu bisa dilakukan di mana saja, siapa saja, mau itu perempuan maupun laki-laki atau anak. Dakwah harus dilakukan oleh seorang laki-laki dan tidak balik. Sedangkan tabligh kurang lebih sama seperti dakwah, dapat disampaikan di mana saja, dia bisa menyampaikan saja, tapi problemnya sama terus. Kalau syarat dan rukunnya itu tidak sama, beda-beda. Seperti tadi ada rukun khutbah, yang pertama itu membaca hamdalah, membaca syahadat, membaca sholawat, dan membaca wasiat yang kelima itu membaca Al-Quran dan membaca doa. Itu ada ketentuannya. Kita juga dakwah juga memiliki setiap dakwah, tabligh dan itu memiliki ketentuan atau syarat yang berbeda dan manfaatnya juga pastinya berbeda. Baik. Ya, terima kasih, tepuk tangan buat Alif. Oke, baik Nak. Mungkin pembelajaran kita hari ini dicukupkan sampai di sini. Untuk tugas minggu depan, silakan nanti dibagi 5 kelompok. Kemudian nanti masing-masing kelompok nanti membuat naskah khutbah untuk laki-laki dan perempuan membuat naskah ceramah atau pidato. Tapi masing-masing individu, tidak boleh sama. Temanya bebas tentang keislaman, rahmatan lil alamin. Baik, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita dari awal hingga akhir tadi membawa manfaat untuk kita semuanya. Sebagaimana tadi sudah direfleksikan oleh Alif ya, berkenan tentang pembelajaran kita hari ini. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, demikian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.